Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Timur Fatmanja dari kelas TNI 1A, Politeknik Negeri Medan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS Sistem Operasi Dasar yang terdiri dari beberapa praktikum. Yang pertama, software yang wajib setelah diinstal ulang sistem operasi. Yang kedua, fungsi dan pengecekan driver komputer. Yang ketiga, cara membagi partisi memori. Dan yang keempat, cara menjaga dan melindungi laptop atau komputer kita. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7 untuk praktiknya ya. Nah, apa aja sih software-software yang harus kita install setelah melakukan install ulang? Nah, yang pertama yaitu web browser. Web browser contohnya seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, itu yang paling umum. Namun di sini saya menggunakan Firefox. Fungsinya itu fungsi dari browser untuk mengakses internet, mencari informasi dan juga mendownload software-software lainnya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga mendownload Office. Office ini berguna untuk membuat dokumen, presentasi, dan juga pengolahan data. Karena kan dalam Office itu sudah include Word, PowerPoint, dan juga Excel. Nah, yang ketiga itu antivirus. Berfungsi untuk melindungi komputer dari virus-virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya. Ini saya menggunakan SMADAF. Selanjutnya, media player. Khususnya itu untuk memutar video, audio. Ini contohnya VLC media player. Selanjutnya yang kelima, saya menggunakan Wizard. Wizard ini berguna untuk membuka atau memproses file. Pertama, mungkin saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal web browsernya, yaitu si Mozilla Firefox. Ini kita run saja, dia akan menginstal. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tekan aja next. Ini kita pilih standar, tidak usah custom kecuali kamu emang pengen mengatur-ngaturnya lagi. Di sini saya memilih standar saja. Kita next, ini juga terinstall, maka proses instalasi akan dimulai. Ya, sini kita tekan finish dan bisa dilihat sudah muncul ya ini Mozilla Firefox-nya. Kita tinggal tekan jika ingin menggunakannya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Microsoft Office. Tunggu hingga ekstraknya selesai. Nah, sini dia minta produk key. Produknya kita ambil dari sini. Ini kita salin. Oke. Kita accept. Linknya. Ini kita milih install langsung saja. Tidak usah makasih juga. Jadi kalau kalian ingin mendownload Word, PowerPoint, dan juga Excel saja, pilih custom. Cuma sini saya akan memilihnya install saja, cepat. Oke, di sini sudah siap ya untuk proses instalasinya. Ini kita close saja. Ini kita cari Word. Sudah ada Word-nya. Kita nyari PowerPoint misalnya. Sudah ada PowerPoint, terus juga Excel juga sudah ada. Tadi dia sudah menginclude 3 itu. Oke. Selanjutnya kita akan menginstal antivirusnya. Di sini saya menggunakan SMADAF. Tekan. Yes.
Oke, sini kita pilih bahasa Indonesia saja ya. Oke, lanjut. Ini kita setuju, lanjut, sah. Dah, begitu saja proses instalasinya. Kita hanya perlu tekan next. Dah, dan semada pun bakal terpasang di laptop kita. Oke, ya kita akan menginstal video player. Yes, ini kita pilih list. Oke, kita next, install. Kalau sudah selesai, akan jangan begini, kita pilih saja. Dia bakal terus terbuka. Ini karena saya belum punya media apapun, belum punya video dan juga audio, makanya ini saya tidak bisa memberikan contohnya bagaimana ya. Nah, berikutnya itu yang terakhir, kita menginstal WinRAR. Ini kita install. Bisa. Oke. Dan ya, atau kita sudah menginstal WinRAR kita ya. Gitu saja cara menginstal dari berapa 5 software yang harus kita install setelah install ulang Windows kita. Lanjut untuk topik yang kedua, yaitu fungsi driver dan cara mengecek driver yang sudah terinstall. Nah, pertama, apa sih driver itu? Driver adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk menghubung antara sistem operasi dan juga hardware kita, seperti VGA, sound, printer, dan juga jaringan. Tanpa driver, hardware tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, bagaimana cara kita mengecek driver kita? Pertama, kita ke start, lalu kita ketik sini device, ini ya, device manager. Dan lihat sini ada baterai, komputer, disk, display, DVD, controller, keyboard, dan lain-lain. Sini ini yang namanya driver. Oke, jika ada tanda-tanda seru kuning begini, ini artinya ada masalah atau ini mungkin memerlukan update driver. Cara mengupdate-nya kita sini dengan search atau mari atau browse dari driver kita yang sudah kita install. Cuman karena ini adalah Windows 7, mungkinan kita tidak akan bakal menemukan driver terbarunya. Nah, sini saya tekan saja. Oke, di sini kita masuk ke part yang ketiga, yaitu cara membagi partisi memori. Pertama, partisi itu pembagian penyimpanan pada hard disk atau SSD kita ya. Kan kita awalnya hanya memiliki sini disk C. Bagaimana cara kita membuat disk D, disk E, dan seterusnya? Contoh itu dengan ini ketik komputer. Nah, komputer berlangganan. Kita ke disk manajemen. Nah, ini ya. Oke, kita tinggal klik kanan, lalu kita shrink. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya total dari keseluruhan disk kita. Ini total yang bisa kita shrink. Nah, ini kita milih berapa? Ini saya memilih segini aja ya, terus mungkin saya bakal memilih segini aja, 1000 aja, atau 1 giga aja shrink. Nah, maka bakal muncul seperti ini ya, yaitu unallocated. Itulah baru kita insert volume. Kita next. Ini kita bebas membuat apa. Ini saya memilihnya kalau tadi C, itu tidak ada D ya, kita pilih ini aja. Terus kita next, finish. Dah, dan begitu kita sudah memiliki dua
partisi, yaitu C dan juga E. Nah, gunanya apa sih kita membuat dua disk ini, dua partisi ini? Ini untuk kita memudahkan dalam manajemen file-file kita, data-data kita, dimana lebih baik kita menyimpan data-data program kita, data aplikasi kita itu berada di C, sementara data-data dokumen kita, foto, file-file kita itu kita simpannya di E. Gitu. Ini untuk manajemen aja sih sebenarnya. Baik, kita masuk ke praktikum yang keempat, yaitu cara menjaga dan juga melindungi laptop atau komputer kita. Nah, agar laptop atau komputer kita tetap awet dan juga bisa berjalan secara maksimal dan efisien, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, rajin update sistem operasi dan juga driver kita. Seperti yang tadi bilang tadi ya, untuk cara update drivernya. Terus juga kadang bakal muncul kok pengetahuannya mengenai adanya sistem update sistem operasi ini. Yang kedua, gunakan antivirus dan juga kita menggunakan scan berkala atau kita download tidak sungguh tidak percaya kan ternyata itu adalah malware, makanya sering-seringlah men-scan. Berikutnya, jangan juga menginstal software lain yang kita tidak tahu dari mana sumbernya, sumber-sumber percaya. Selalulah install dari sumber-sumber yang percaya. Berikutnya, bersihkan file-file sampah secara berkala seperti ini ya, atau juga file-file yang tidak kita gunakan lagi, kita juga bisa kita hapus-hapus ya, tidak membuat laptop itu terbebani karena penuhan. Terus juga jaga suhu laptop, jangan sampai overheat. Jangan menggunakan laptop sampai 24 jam sampai panas terus tanpa diberikan pendinginan. Jangan ya, karena itu juga tidak baik. Terus juga komponen laptopnya juga jangan lupa dibersih-bersihkan juga. Jangan sampai terlalu kotor, karena itu juga bisa membuat makin panas. Selanjutnya, matikan laptop dengan posisi yang benar. Jangan matikan paksa seperti menekan tombol power terus. Itu bisa membuat sistem operasi juga rusak. Dengan waktu baik, komputer akan lebih tahan lama dan pokoknya juga akan lebih optimal. Nah, baik, sebagai penutupnya, demikian penjelasan dari praktikum saya, yaitu project UAS sistem operasi dasar. Semoga video ini dapat membantu dan memahami materi sistem operasi dasar. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.